Shalom, selamat pagi untuk semua anak-anak kami dimanapun berada. Kembali kita akan repa. Pagi ini repa bagi kita terambil dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Anak Tuhan dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kesalehan yang palsu. Tentang kesalehan yang palsu. Kita tahu saleh itu artinya taat, mengabdi dengan setia kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kemudian palsu itu berbicara tidak tulen. Berarti tidak murni. Berarti boleh dikatakan gadungan begitu. Nah, kalau dibicarakan kesalehan yang palsu itu artinya ketaatan atau kesetiaan kepada Tuhan yang tidak murni. Nah, kira-kira seperti apa rupanya kesalehan yang palsu itu? Mari kita lihat yang pertama ciri-ciri kesalehan yang palsu, yaitu mereka mencari Tuhan. Jelas seperti yang sudah kita lihat tadi, disebutkan bahwa mereka mencari Tuhan itu setiap hari. Mencari Tuhan itu setiap kesempatan. Mereka berupaya untuk selalu untuk menemukan, mengenal Tuhan itu setiap saat. Bukan itu saja, mereka juga suka belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Mereka suka belajar tentang jalan-jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mencari tahu tentang hukum-hukum yang benar di hadapan Tuhan. Mereka juga suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini ciri-ciri daripada kesalehan yang palsu. Artinya, kalau kita sepadankan dengan yang setia, dengan kesalehan yang sejati, ya sama. Sulit untuk membedakan mana yang palsu, mana yang sejati. Karena yang sejati pun seperti itu. Pada ayat yang ketiga disebutkan bahwa mereka juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa. Bahkan mereka membentangkan alas di tanah. Dan mereka merendahkan diri di sana. Bahkan mereka sujud sampai ke tanah. Untuk memberitahu bahwa sebenarnya mereka memperlihatkan praktek hidup yang betul-betul memperlihatkan bahwa mereka saleh. Dari semua yang mereka lakukan, bahkan bisa jadi kalau dari ciri-ciri itu mereka nampak lebih saleh daripada
orang yang saleh sesungguhnya. Kalau sepintas kita lihat, kita pasti akan memberikan jempol kepada mereka. Kita mungkin akan angkat topi kepada mereka. Kita akan hormat, kita akan kagum dengan semua kesalehan yang mereka perlihatkan. Namun, apakah betul mereka saleh? Kita lihat yang kedua, kesalehan yang palsu itu seperti apa? Ternyata setelah semua itu kita lihat buah daripada kesalehan mereka. Lihat praktek hidup mereka selanjutnya. Pada ayat 3 dan ayat yang keempat diperlihatkan di sana bahwa ketika mereka sedang mencari Tuhan, ketika mereka sedang merendahkan diri, ketika mereka sedang berpuasa, dikatakan mereka tetap mengurus urusannya. Salahkah kalau kita mengurus urusan kita? Tidak. Tetapi akan menjadi salah ketika kita mengurus urusan itu. Akhirnya yang kita lakukan dalam kehidupan mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan itu hanya sekedar rutinitas dan simbol saja. Ketika mereka beribadah, mereka juga mengurus urusannya. Barangkali gambarannya kalau kita sekarang ini pergi bergereja ya, pergi bergereja, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, perhatian kita fokus kepada pemberita firman Tuhan, tapi pikiran kita berpetualang entah di mana. Kita sibuk menulis sambil memperhatikan ke depan, seolah-olah kita menulis khotbah. Ternyata kita sedang menulis, wah si Polan hutangnya sekian, wah ini belum laku, wah segala macam. Badan kita boleh ada di gereja, tapi pikiran kita di mana? Barangkali seperti itu gambaran yang sedang dibicarakan. Kamu tetap mengurus urusanmu. Bukan sekedar mengurus urusan, tetapi dikatakan bahwa mereka juga mendesak-desak buruh mereka. Kata mendesak-desak untuk memberitahu yang mereka lakukan itu sangat tidak baik. Barangkali mungkin seperti seorang majikan kepada pembantunya yang menekan, mendesak, oh ini lagi, yang ini belum, apa kerjaanmu dari tadi, dan segala macamnya. Itu tetap dilakukan. Kemudian apakah hanya sekedar itu? Ternyata tidak. Kalau kita lihat pada ayat yang keempat, ternyata dengan sesama mereka pun mereka berbantah-bantah. Dengan sesama orang yang beribadah mereka berbantah-bantah. Dengan sesama orang yang mencari jalan Tuhan mereka berbantah-bantah. Tidak sampai di situ saja, tetapi mereka saling bertinju, saling mengepalkan tangan. Artinya apa? Mereka juga bertikai satu dengan yang lain untuk memberitahu seperti inilah yang disebut dengan kesalehan yang palsu. Beribadah iya, melayani iya, mendengar firman Tuhan iya, membaca firman Tuhan iya, berdoa iya, berpuasa iya, tetapi apa yang dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan juga dilakukan. Maka kita harus waspada, harus hati-hati dengan kesalehan yang demikian. Kemudian yang ketiga, dari kesalehan yang palsu ini, apa kata Tuhan? Bagaimana penilaian Tuhan? Bagaimana tindakan Tuhan? Ternyata pada ayat yang pertama dan keempat, di mata Tuhan tindakan kesalehan yang palsu ini adalah pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan menghendaki sebenarnya ketika kita beribadah dengan tulus, beribadah dengan murni, tidak semata-mata untuk dilihat orang saja, tetapi murni untuk Tuhan. Mengasihi dengan mencerminkan sikap yang benar yang Tuhan kehendaki. Bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dikagumi orang, bukan supaya disenangi orang. Tetapi yang terjadi dengan kesalehan palsu adalah mereka melakukan semua itu disertai dengan praktek yang tidak benar. Maka Tuhan bilang ini pelanggaran. Kemudian bukan sekedar pelanggaran, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas kesalehan yang demikian. Pada ayat yang keempat itu diberitahukan Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menghendakinya, bahkan Tuhan menolaknya. Yang artinya
akan ada sanksi-sanksi, akan ada hukum yang akan berlaku, akan ada buah yang tidak baik yang akan dituai orang dengan kesalehan yang palsu. Oleh karena itu, waspadalah terhadap kesalehan yang palsu. Tuhan menghendaki kita hidup saleh, tetapi jangan dengan kepalsuan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kesalehan yang palsu. Biarlah kiranya kami tidak ambil bagian di dalam hal yang demikian. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.